di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan menggunakan pemanis atau gula tambahan. Gula tambah. Jadi rasa manis itu didapat dari bahan. Gimana tipsnya dok? Caranya buat orang tua supaya bisa mengontrol nih, biar anaknya nggak terlalu suka banget dengan gula itu dok. Pada kurang dari 18 tahun itu hanya diperkenankan melakukan boleh screen time hanya pada saat video call. Mungkin orang tua Oh lagi kerja. Ya, halo Sobat Sentra. Di era digital saat ini, anak-anak ya yang ada di sekitar kita itu dihadapkan pada tantangan baru ya. Ada yang namanya konsumsi gula berlebihan, kemudian belum lagi paparan gadget ya yang tanpa batas, mungkin juga tanpa pantauan dan kontrol dari orang tua, dan juga meningkatnya kasus gangguan pencernaan pada anak. Nah, apakah ketiga hal ini berhubungan dan bagaimana cara orang tua untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada? Nah, bersama saya saat ini sudah ada teman sejawat saya, ya sudah ada narasumber kita yang istimewa pada hari ini, yaitu Dr. Samuel B.S. Harmin, spesialis anak dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Apa kabar, Dr. Samuel? Luar biasa. Saya senang banget bisa ketemu dokter nih. Terima kasih. Bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini kan dok, kalau kita lihat topiknya ya dok, saat ini lagi happening, ya kan, masalah gadget anak, kemudian konsumsi gula berlebihan ya, minuman manis-manis segala macam, ini lagi happening. Nah, saya mau tanya nih sama dokter Samuel. Dok, saat ini kan banyak tuh orang tua kayak khawatir ya dok, ya khawatir dengan pola hidup anak yang tadi jajan ya, apalagi anak usia sekolah nih dok, konsumsi gula, penggunaan gadget, keluhan pencernaan. Nah, hal ini bagaimana dok? Menurut dokter, kenapa kok bisa menjadi perhatian serius nih, jadi buat para orang tua? Iya, kita menggabungkan dua sisi. Pertama, kemajuan teknologi saat ini, di mana saat ini kita sedang jalan. Betul. Dengan semua yang serba mudah. Itu. Jadi timbullah gadget, pemakaian gadget yang bahkan sampai overuse kita istilahkan. Kemudian makanan, kita udah nggak susah lagi pesan makanan. Bisa pesan dengan telepon, anak-anak aja bisa kadang-kadang bisa pesan sendiri, sehingga itu seringkali luput juga daripada orang tua. Nah, makanan yang mungkin dikonsumsi oleh anak-anak ini juga belum tentu selalu yang sehat. Banyak mengandung gula, karbo tinggi. Iya, karbohidrat tinggi. Nah, yang ketiga, ini semua membuat suatu bingkai yang lebih besar, yaitu kita sebut sedentary lifestyle. Malas gerak, mager. Iya, karena maunya simple, telepon dinikmati, datang dinikmati sambil tetap main gadget. Main game. Ya. Itu satu sisi kemajuan teknologi atau kehidupan yang sedang kita jalani. Sekarang ini kan lagi begitu. Betul dokter. Yang kedua, pada sisi yang lain adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh hal tadi yang kita sebutkan. Kita kelompokkan mungkin secara besar, paling banyak kita sebut sebagai sindrom metabolik. Ya. Itu gabungan beberapa keadaan. Kadar gula yang tinggi dengan kemungkinan bisa terjadi diabetes atau sakit gula. Kemudian obesitas pasti, berat badan berlebih. Kemudian gangguan semua fungsi tubuh, organ tubuh, termasuk pencernaan karena kurang digerakkan. Kurang gerak. Ya. Ini masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada saat anak-anak itu beranjak dewasa. Tapi akar masalahnya sudah terjadi di masa anak. Ya, karena sedentary lifestyle tadi dok ya, sudah terbentuk dari mereka kecil. Iya. Kita sebagai dokter idealismenya tidak ingin kalau anak-anak ini nantinya pada saat dewasa sudah merasakan gejala-gejala sakit-sakit penyakit itu. Apalagi di usia-usia pertumbuhan udah overweight ya dok. Kan agak susah ya untuk suruh anak-anak ini diet, kan susah ya dok. Di usia-usia pertumbuhan justru mereka senang makan ya gitu loh, ya segala macam ya. Baik, ini menarik ya dok, tantangan. Nah, kalau
pengaruh konsumsi gula, Dok. Pengaruh konsumsi gula yang berlebihan apakah bisa ada kaitannya dengan pencernaan anak nggak sih, Dok? Gitu loh. Oh ya, jelas memang ada. Walaupun tidak berhubungan langsung ya, tapi konsumsi gula itu yang sudah banyak penelitian mengatakan akan mengubah pola kuman. Kita tahu di dalam saluran pencernaan kita usus itu ada bakteri-bakteri baik Iya. yang membantu mengolah makanan yang masuk. Nah, kalau konsumsi gula yang pada keadaan konsumsi gula yang berlebihan, kita tahu tuh dalam dunia makanan sehari-hari ada proses fermentasi. Nah, betul. Bikin Fermentasi. tape, Iya. bikin apa lagi gitu ya. Pokoknya yang bahan dasar akan difermentasi. Fermentasi. Nah, itu akan mengubah komposisi bakteri dalam saluran pencernaan. Namanya dysbiosis. Dysbiosis. Iya. Jadi bakteri yang baik jadi jumlahnya sedikit. Bakteri yang Jahat lebih banyak. Dampaknya apa secara klinis kita sebutnya? Sakit perut, hilang timbul, nggak jelas. Kemudian bloating apa kembung, rasa begal, lalu pencernaan nggak lancar, sering sembelit. Nah, itu dampak-dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi gula yang berlebihan pada saluran cerna. Nah, Dok, ini memang apa ya, anak-anak senang manis-manis kan, Dok? Iya kan? Coklat, permen, es krim, aduh. Kita aja orang dewasa suka ya, Dok, apalagi anak-anak. Nah, sebenarnya, Dok, ada nggak sih batas aman anjuran konsumsi gula pada anak? Gitu. Ada. AAP, Ikatan Dokter Anak di Amerika lah, dan juga diadopsi oleh WHO sudah mengeluarkan rekomendasi. Di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan menggunakan pemanis atau gula tambahan. Gula tambah. Jadi rasa manis itu didapat dari bahan pembuatnya. Buah gitu. Ya. Jadi tidak boleh menambahkan gula lagi sebelum usia 2 tahun. Nah, 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai ya kurang lebih sekitaran sampai remaja lah ya. 2 tahun ke atas itu hanya diperbolehkan 25 gram. 25 gram sehari itu. Ya. Itu setara kalau kita konversikan setara dengan 6 sendok teh. 6 sendok teh gula sehari. Maksimal. Oke. Nah, kisarannya juga kalau dibandingkan dengan orang dewasa tuh makannya kurang lebih 2000 kalori ya. Iya, 2000. WHO bilang tuh 10% maksimal itu diambil dari sumber gula. Jadi 200 gram. 200 gram itu kurang lebih sekitar 10-12 sendok teh gula. Itu orang dewasa. Kalau anak itu 25 gram 6 sendok teh. Nah, ini kan, Dok, agak susah ya buat para orang tua terutama ya. Karena anak kan kalau nggak dikasih yang manis takut rewel. Ya tantrum, cranky, nggak mau makan, mau nggak mau diikutin, dijajanin. Nah, gimana tipsnya, Dok? Caranya buat orang tua supaya bisa mengontrol nih, biar anaknya nggak terlalu suka banget dengan gula itu, Dok. Ada nggak anjuran, Dok, buat para orang tua? Ya, jadi yang pertama kita lakukan memang disesuaikan dengan tahapan perkembangan makannya ya. Periode ASI, menyusu, kemudian empasi. Nah, terus kita ikuti sebelum 2 tahun memang tidak diperkenalkan. Kita tidak perkenalkan. Jangan sama sekali ya, Dok. Karena kalau sudah mengenal gula tentu itu yang lebih dominan, akan diingat dan dirasakan nyaman buat anak. Sehingga untuk introduksi atau memperkenalkan bahan makanan lain yang kebetulan rasanya mungkin nggak ada atau hambar atau kurang gurih seperti sayur. Iya, sayur. Nah, itu jadi sulit. Nah, itu nantinya anak akan jadi nggak mau makan sayur orang tuanya. Iya. Karena semua disetarakan atau mereka bandingkan dengan gula itu. Nah, untuk tahapan berikutnya sudah makan rumah tangga ya, mungkin di atas 1 tahun. Kita usahakan memang mempunyai jadwal makan yang konsisten, yang teratur, dengan pola makan yang baik, komposisinya seimbang. Itu sudah harus kita introduksi sejak dini, sehingga tidak ada lagi
atau kemungkinan anak itu untuk menyukai makanan tertentu. Kadang-kadang orang tua juga main aman. Dia lihat kalau makan ini mau, besoknya dikasih lagi ini, besoknya dikasih lagi ini. Bener, Seperti kita pasang kacamata kuda. Iya. Akhirnya anaknya cuma taunya makan makanan itu Itu aja. aja. Tidak punya wawasan atau pengenalan terhadap bahan makanan lain. Buat orang tua ya, wah kalau dikasih ini nih, Ya makannya sama banyak. lahap, iya betul. Sehingga dengan tanpa sadar, itu lagi yang kita kasih. Nah begitu kita coba hal yang baru, anaknya nolak. Iya. Karena sudah terbiasa. Itulah yang membuktikan kalau kita memberikan makanan dengan baik, kebiasaan itu dibentuk, anak akan terbiasa dengan sendirinya. Nah, apa yang kita biasakan? Yaitu variasinya, komposisinya yang seimbang. Kalau kita tahu, wah ini enak, dia bisa makan ya, bisa terima. Besok kita kenalkan lagi yang lain. Iya, yang ini stop dulu, simpan. Dek, sekarang kita cobain ini. Nah, sehingga hari demi hari, anak itu punya wawasan yang banyak. Punya banyak rentang pemahaman atau pengenalan terhadap bahan makanan. Begitu salah satu tipsnya. Betul tipsnya ya. Memang tantangan juga ya dok buat orang tua harus kreatif ya. Betul. Bapak ibu-ibu nih yang masak ya dok ya. Jadi hari ini mungkin bisa bikin menu apa, besok apa gitu ya dalam rangka memperkenalkan itu ya dok pada anak-anak. Oke. Nah dok ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk konsumsi gula itu yang berlebihan, benar nggak sih dok bisa mempengaruhi perilaku dan konsentrasi anak gitu? Ya. Hubungan langsung ke arah situ mungkin enggak ya. Tapi dalam beberapa hal kalau kita cari-cari, kita rangkaikan secara keseluruhan, memang bisa mengganggu pola perilaku anak. Gula itu apalagi yang simple sugar ya, mudah sekali dipecah ya. Sehingga kalau begitu dikonsumsi efeknya kelihatan lebih energi. Ya betul. Sehingga kadang-kadang anak sendiri nggak bisa mengontrol itu. Iya. Tadinya mungkin dia rasa lapar ya, tapi dikasih strup gitu, apa dikasih sirup. Tiba-tiba jadi senang dia. Iya betul. Nggak bisa kontrol, wah lari sana sini. Nah itu mungkin salah satunya gangguan. Tapi yang lebih kita harus hati-hati lah, yang lebih panjang dampaknya. Makanan manis seringkali akan mengurangi pengenalan terhadap bahan makanan yang lain, sehingga anak kekurangan nutrien baik yang makro maupun mikro, akan mikronutrien atau makronutrien yang lain. Nah, itu secara jangka panjang mungkin mengurangi, contohnya protein lah, asupan protein kurang, sehingga pembentukan saraf-saraf otak, penyempurnaan perkembangan otak juga jadi kurang. Jangka panjangnya mungkin bisa ke situ. Karena terlalu banyak dalam makanan hari-hari itu hanya karbohidrat atau gula. Ya. Nah ini dok, jadi tantangan juga nih. Kita sering lihat orang tua untuk biar anaknya nggak rewel, biar anaknya nggak berulah gitu, udah kasih gadget. Antong dia, ya kan dok? Kalau zaman kita dulu kan boro-boro paling main lari-larian, kelereng apa gitu. Sekarang kan gitu dok, orang tuh biar anaknya dia kasih gadget. Itu bisa seharian dia duduk main dengan gadget segala macam ya. Nah ini aktivitas anak yang hanya duduk bermain gadget, nggak ada aktivitas fisik, apakah nanti akan ada dampak ke kesehatan badannya atau ke struktur badan, postur mereka atau gimana dok? Ya jelas ada dampak jangka panjang. Penggunaan gadget yang berlebihan itu umumnya kita bagi dua dampak yang langsung. Pertama soal tidurnya atau istirahat ya. Jadi ada gangguan tidurnya berkurang, jam begadangnya, jam bangunnya jadi panjang. Kemudian kualitas tidurnya sendiri jadi berkurang. Nah itu satu. Dan kalau gangguan tidur itu terjadi, maka secara fisik akan mengganggu gangguan pertumbuhan. Karena anak kan hormon pertumbuhannya terjadi saat dia tidur. Ya. Hormon jam 1 malam gitu, hormon pertumbuhannya keluar. Tapi jam 1 malam dia masih bangun, masih main, masih melewati masa penting pertumbuhan itu.
masa di mana hormon itu keluar. Nah, jadi dari masalah tidur aja sudah banyak hal besar yang bisa terjadi. Nah, kedua ya itu tadi sedentary lifestyle. Kalau udah gadgetan berjam-jam, nah aktivitas fisik tertinggal, nggak ada lagi main-main yang melibatkan peningkatan tekanan peningkatan detak jantung, pas yang kita syaratkan dalam suatu exercise ya, latihan fisik. Sensoris motorisnya juga jadi kurang ya dok. Kurang gerak. Mungkin juga karena kurang dipakai otot-ototnya, kemudian mobilitasnya berkurang, refleksnya, kemudian ya dampaknya dia biasanya secara kejiwaan anak-anak yang jadi jarang bergaul itu ya. Betul. Diam aja. Jadi asosial ya. Ya, sosialisasinya jadi kurang baik. Jadi kurang baik. Nah, tadi dokter sempat bilang masalah pola tidur anak ya dok. Sebenarnya anak itu idealnya tidur berapa jam sih dok? Ya kan beda ya. Orang dewasa tidur dengan anak. Orang dewasa ada yang bilang ya udah 6 jam 7 jam cukup. Tapi anak apakah lebih panjang dari itu? Ya, itu gimana? Pada usia anak itu minimal 10 sampai 12 jam tidurnya. Pada remaja ya 8 sampai 10 jam itu harus tercukupi. Karena pada saat tidur terjadi restorasi, dan yang paling penting itu adalah fase pertumbuhan itu. Itu harus dapat supaya anak bisa tumbuh dengan baik. Ini menarik banget dok ya. Nah dok, untuk para orang tua supaya anak-anak ini juga membangun kebiasaan digital behavior mereka ya, main gadget, handphone atau gitu. Apa yang bisa dokter sampaikan buat para orang tua supaya ini nggak berdampak ke kesehatan, ke pencernaan gitu atau gimana? Para ahli merekomendasikan no screen under 18 months. Jadi di bawah 18 bulan, kalau diidai kita sampai 2 tahun itu. 2 tahun. Tidak boleh memperkenalkan gadget. Layar. Iya, layar. Televisi sekalian. Di atas 2 tahun, itu memang diperbolehkan. 2 tahun. Kalau pada kurang dari 18 tahun itu hanya diperkenankan melakukan boleh screen time hanya pada saat video call. Mungkin orang tua lagi kerja gitu, anaknya di rumah sama neninya. Iya, hanya untuk itu saja. Betul. Untuk memastikan ya ada makan atau belum, ya kan itu. Menjaga bonding, komunikasi. Gitu. Di atas 2 tahun tuh hanya boleh 1 jam per hari. Jadi di bawah 18 bulan tadi dok, yang tadi video call, boleh? Boleh. Video call. Di atas 2 tahun, 18 bulan, atau 18 bulan itu hanya 1 jam per hari. Dok. Itu pun pilihannya harus betul-betul yang edukatif lah. Iya. Tontonannya. Iya, tontonannya. Dan juga harus ada co-viewernya, harus ada pendamping penontonnya. Jadi nggak boleh nih udah main sendiri, nonton sendiri nggak jam ya, diliatin nanti kalau pet udah nggak balikin. Nggak boleh gitu, betul. Harus didampingi. Ada teman pendamping menontonnya, lalu ada interaksi juga terakhirnya sambil ngobrol, sambil itu apa ya deh, ini apa ya, nah, jadi jangan diem aja. Jadi dipancing adiknya, anaknya itu nonton apa gitu ya. Iya. Lihat reaksinya seperti apa ya. Itu sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Di atas 6 tahun diperbolehkan maksimal 3 jam. Tapi dengan program tertentu juga. Jadi biasanya kalau udah 6 tahun kan anak sudah bisa diajak berunding. Betul. Nah, itu disesuaikan dengan kebiasaan atau aturan di rumah. Misalnya medsos yang boleh apa. Dan guidance dari orang tua. Parental guiding-nya ada ya dok. Lalu menonton YouTube lagi, yang mana? Diperbolehkan. Jadi kita buat dulu kesepakatan. Kalau pegang gadget yang boleh dibuka atau dimainkan atau apa, ini apa nih? Media sosial pribadinya kali, atau YouTube atau hal-hal lain. Nah, itu harus dalam pengawasan orang tua. Nanti remaja 13-12 tahun ya sekitar 3 jaman juga, tapi itu memang harus lebih diarahkan, diawasi supaya tidak
mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Ini kan memang agak susah ya dok, apalagi orang tua bekerja, apalagi orang tua ngasih duit bekal uang jajan, bukan bekal makanan yang dibuat dari rumah ya dok ya. Nah ini kan agak susah nih memantau pola makan anak yang udah sekolah, yang udah bisa jajan sendiri ya ke kantin, atau mungkin dia sekolah di sekitar sekolah ada yang jualan gitu. Nah ini gimana dok? Tips praktis buat para orang tua supaya apa ya, dia punya pola makan yang benar-benar sehat, aktivitas fisiknya juga bagus di sekolah. Apa dok anjuran buat orang tua? Iya, Buat anaknya udah sekolah nih, ya. Memang kalau kasih uang jajan gitu Iya. dok. udah usia sekolah, apalagi sudah remaja, independensi itu meningkat. Dia nggak mau kan dibekalin sama ibunya, Malu atau malu, apa, iya. Nanti aja makan di sekolah gitu. Iya. Maka dari itu kita mungkin yang bisa paling kuat untuk bisa menahan ya anak untuk membelanjakan uangnya atau mengkonsumsi makanan yang kurang sehat ya dengan edukasi. Kita terapkan bahwa makanan yang baik itu yang begini. Selama dia masih bisa memperoleh yang jenis ini, ya itu kan mungkin nggak begitu jadi masalah besar. Jadi kalau toh sampai harus membelanjakan uang untuk beli makanan, pilihlah bahan makanan atau bentuk makanan yang seperti ini, yang sehat, yang lebih baik, bukan yang mungkin junk food. Nah itu kan banyak dok ya di sekolah-sekolah kan. Gampang. Ya, yang gampang apa cilok lah yang disukai anak-anak gitu loh dok. Iya. Tapi ya susahnya juga mungkin kalau di tiap sekolah tidak selalu tersedia. Ya. Tempat makanan yang bisa makan yang proper. Iya. Betul. Banyak kan justru yang jajanan yang di depan sekolah itu. Sekedarnya kan, itu. Sekedarnya. Iya. Jadi intinya memang edukasi atau pendidikan kita tanamkan sejak awal sehingga anak itu punya setidaknya pengetahuan lah. Ya. Pengetahuan makanan yang sehat tuh yang seperti apa. Makanan yang nggak sehat tuh jadi seperti apa sehingga setidaknya dia punya rem juga untuk menahan. Memang kita tidak mungkin dia menerapkan kamu tadi makan apa? Ini. Iya. Nggak mungkin juga kan kadang. Jadi biarlah anak itu yang dengan sendirinya terbangun motivasinya, kekuatannya untuk mampu memilih bahan makanan yang baik, lebih sehat lah. Betul. Sama ini dok, saya juga pernah baca di beberapa literatur atau majalah anak yang tidak biasa sarapan. Nah itu dia cenderung kan akan jajan ya dok, akan nyemil lah di sekolah segala macam. Dengan anak yang terbiasa sarapan. Nah sarapan pagi buat anak usia sekolah, apakah signifikan begitu dok untuk pengaruh ke kesehatan mereka dengan anak yang tidak terbiasa sarapan, misal? Ya. Jadi pada usia pertumbuhan memang seperti kita anjurkan atau ya kita mewajibkan untuk melakukan sarapan pagi sebelum sekolah, karena itu akan segera mengisi. Kalau kita lihat kan anak mungkin terakhir makan sekitar jam 8, barangkali kalau dia tidur jam 10. Betul. Kalau itu kadar gulanya sudah rendah, kalau dia skip lagi sarapannya, baru ketemu nanti siang berapa belas jam tuh, 12 jam lebih dia puasa. Ya akhirnya jadi kalap makannya dia ke kantin. Betul. Ya. Jadi kita potong memang dengan sarapan di pagi hari, jadi anak sudah kadar gulanya sudah rendah, jam 8 jam, 9 jam mungkin selama tidur ya. Dia sudah dapat energi lagi, sudah di recharge lagi. Sehingga sudah ada sumber energi baru. Nah, itu untuk siap untuk menghadapi sekolah, kegiatan sekolah, aktivitasnya di sekolah. Sehingga konsentrasinya baik, kualitas pendidikan yang dia jalani juga baik. Tahapan di sekolah bisa dilalui dengan baik. Tapi kalau melewati sarapan ya udah pasti lesu, lemah, nggak bergairah. Ya kan belum. Ya. Nanti ke depannya prestasi akademis mungkin jadi berkurang ya dok. Tapi saya sering menemukan gini, ada oke, baik. Nah kalau gitu dok, siapa tahu ada sobat sentra pengen konsultasi sama dokter Samuel. Dokter ada di hari apa di sini dok, jam berapa gitu dok? Saya setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Jamnya dok, jam 4. Jam 8 sampai jam 1. Jam 8 sampai jam 1. Oke, jadi gampang lah nyari dokter Samuel di sini.
Baik, demikian Sobat Sentra obrolan saya bersama Dr. Samuel mengenai masalah sedentary lifestyle pada anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang nonton. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.